Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima alias Zaida dengan NIM 210910201012 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Saat ini menempuh mata kuliah Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan kelas P1. Pada video ini kali ini saya akan membahas mengenai rencana kegiatan kewirausahaan yang berjudul Bisnis Masker KF94 dan KN95 sebagai peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19. Rencana kegiatan kewirausahaan ini saya buat dalam bentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP, MPA. Jadi, saya nantinya akan berjualan masker KF94 dan KN95 secara online. Ada beberapa peta konsep pembahasan. Yang pertama, permasalahan atau potensi yang muncul sehingga perlu dilakukan perubahan. Yang kedua, ide atau gagasan kreatif yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan atau potensi. Yang ketiga, aktivitas kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, perhitungan terhadap kebutuhan biaya, waktu, tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, ada peta konsep pembahasan, yakni sumber daya yang sudah tersedia saat ini. Yang keenam, ada analisis terhadap peluang dan tantangan yang akan atau mungkin dihadapi ketika kegiatan dilakukan. Dan yang terakhir adalah dampak atau manfaat yang terjadi setelah kegiatan dilakukan, serta target pencapaian atau timeline kegiatan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai permasalahan atau potensi apa yang muncul sehingga perlu dilakukannya perubahan. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 melanda di dunia pertama kali atau mewabah pertama kali pada akhir 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan menimbulkan bermunculan banyaknya varian-varian. Misalnya ada varian Alpha, Beta, dan juga Delta seperti yang tertera pada PPT ini. Kemudian karena kita seperti yang kita tahu bahwa virus COVID atau virus corona ini menyebar melalui droplet-droplet yang keluar dari orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui misalnya ketika dia berbicara, melalui mulutnya, kemudian ketika dia batuk, bersin, dan lain sebagainya. Sehingga sesuai dengan aturan atau perintah dari WHO, pemerintah Indonesia yakni Bapak Joko Widodo meminta kita masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker atau wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Jadi pertama kali pada saat itu Bapak Joko Widodo meminta kita untuk menggunakan masker kain. Nah, masker kain ini bisa dari misalnya dari kain katun ya. Ini biasanya ketebalannya adalah 2 lapis. Kemudian muncul lagi yang namanya masker scuba. Akan tetapi masker scuba ini tidak berlangsung lama karena menurut pemerintah masker ini kurang efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Kemudian pemerintah akhirnya meminta kita untuk menggunakan masker medis. Nah, masker medis ini seperti yang tertera pada PPT ini. Masker medis ini itu masker yang biasa dipakai oleh perawat atau dokter di rumah sakit dan lebih efektif untuk menangkal virus COVID-19. Nah, seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di Indonesia itu kan semakin tinggi tuh. Dari yang awalnya cuma 1-2 kasus sampai akhirnya jutaan kasus. Sehingga sampai akhirnya muncul nih orang-orang men-tweet di Twitter. Contohnya nih dari @bagaskkkk. Indikator kasta sosial anak muda sekarang itu dilihat dari mereka pakai jenis masker apa. Dari jenis scuba yang dianggap paling murah, masker masker KN95 sampai masker dapil. Ada juga dari @hms_antares, masker aja kasta-kastaan, WK gitu. Ada juga dari @ramadhani_mr, sekarang lihat kasta seseorang itu bisa dari harga masker yang dipakai ya. Saya cuma pakai masker kardus 20.000 gitu. Ada dari @rihan samudra, gila sih sekarang orang tuh mandang kasta bisa sekedar dari ngeliat dia pakai masker apa, bentuknya gimana. Kalau pakai masker dapil, fis kaum elit global gitu. Ada dari @Kiki Fluren, memasuki waktu merek masker menunjukkan kasta. Ada juga dari Anissa, maskermu itu menunjukkan kastamu. Zaman sekarang golongan dilihat dari jenis masker. Nah, ini dia nih kasta maskernya. Kasta masker terendah itu ada di masker medis. Harganya 35.000 per box atau per 50 pieces. Kemudian di kasta kedua, yang lebih tinggi lagi ada masker dakbil, 25 ribuan per box atau 50 pieces per box. Per 50 pieces itu harganya 25 ribuan. Kemudian ada masker KF94 harganya 50.000 per 1 box atau per 50 pieces. Kemudian ada masker KN95 yang harganya 50.000 sampai 100.000 per 1 box atau per 50 pieces. Jadi kasta masker yang tertinggi adalah KN95 dan yang terendah adalah medis. Dulu sebelum ada masker KF94 dan KN95, masker dakbil ini menjadi kasta yang paling tinggi. Sebelum ada dakbil, masker medis pun juga menjadi kasta yang paling tinggi dari masker scuba dan masker kain. Nah, dari potensi tadi nih, ide atau gagasan apa yang akhirnya muncul di otak saya?
yang muncul di otak saya kemudian adalah saya ingin berbisnis masker KF94 dan KN95. Kenapa? Karena menurut saya ini pasti akan menjadi sebuah peluang bisnis yang baik karena orang-orang pada mencari masker mana sih yang ada di kasta paling tinggi gitu. Mereka pengen bergengsi, mereka ingin dilihat eksistensi atau keberadaan mereka tuh dari masker yang mereka pakai. Sebenarnya apa sih masker KF94 itu? Jadi masker itu adalah masker yang berasal dari Korea Selatan dan dinilai mampu menyaring partikel aerosol sampai 94%. Jadi tingkat penyaringan maskernya itu adalah 94%. Sedangkan masker KN95 ini adalah masker yang dinilai bisa menyaring partikel aerosol sampai 95%. Jadi selain bentuknya bagus, nyaman dipakai, masker ini itu tingkat penyaringan maskernya itu gede ya teman-teman, 94% dan 95%. Nah, nanti rencananya saya akan menjual masker ini via WhatsApp. Nah, aktivitasnya, kegiatannya gimana nanti bisnis saya yang akan saya lakukan ya kan. Nah, saya akan melakukan open pre-order dengan cara saya kulaan di Shopee, dan untuk promosinya saya akan promosi via WhatsApp, dan setelah barangnya ready saya akan melaksanakan COD. Nah, PO itu apa sih? PO itu adalah sistem pembelian di mana barang itu tidak ada atau belum tersedia, belum ready ya bahasanya, secara langsung dari penjual. Jadi saya cuma share foto di WhatsApp, saya bilang, yuk yang mau beli masker, langsung PC aja, harganya murmer nih, murah banget gitu. Kemudian nanti setelah barangnya ready, saya open PO sekitar 5 hari atau sampai seminggu. Setelah barangnya ready, kemudian kita akan melaksanakan cash on delivery. Kita ketemuan, kita bayar di tempat, kita tuker nih. Saya dapat uang, mereka dapat maskernya, si pembeli dapat maskernya. Kemudian saya berniat untuk mengulak atau mengambil masker dari toko di Shopee yang bernama @discoveryseller. Nah, toko ini itu udah mendapatkan rating atau penilaian 4,9 dari 5. Jadi 5 itu adalah penilaian rating tertinggi di mana udah ada 201,5 ribu orang yang menilai atau sudah berbelanja di toko ini. Seperti yang kita tahu di Shopee itu ada program gratis ongkir, entah itu harian, mingguan, bulanan. Ada juga voucher cashback dan toko Discovery Seller ini tuh berdomisili di Surabaya dan itu dekat banget kan dari Jember. Jadi ongkirnya cuma 12.500, semakin meringankan beban atau modal saya gitu kan. Dan ketika ada gratis ongkir, misalnya saya belanja, ini kan gratis ongkir minimal belanja 30.000. Ketika saya belanja masker 30.000, saya nggak perlu bayar ongkir deh gitu kan. Kemudian di toko Shopee Discovery Seller ini menjual banyak banget macam masker, entah itu KF94 ataupun KN95. Nah, ini contohnya nih masker KF94 Motion Korea Selatan nih. Harganya dari 9.000 sampai 15.000 nih, pilihan warnanya banyak teman-teman. Nah, setelah tadi saya sudah menentukan saya mau mengambil atau mengulak masker di mana, kemudian saya akan promosikan maskernya via story WhatsApp saya. Kan ada teman-teman saya, teman SMA, kuliah, SD, SMP gitu kan. Ada keluarga saya, ada saudara-saudara saya, ada mungkin guru-guru saya, tetangga-tetangga saya yang bisa atau menonton story WhatsApp saya, berteman dengan saya di WhatsApp. Nantinya mereka ketika melihat WhatsApp saya akan membeli nih. Jadi ketika lihat WhatsApp saya, aduh, Alia jualan masker nih, murah banget, cuma 13.000, beli gitu kan. Nah, untuk metode pembayarannya ini bisa secara cash atau secara langsung tunai waktu COD nanti. Jadi COD kita ketemuan di suatu tempat, saya kasih maskernya, pembeli kasih uangnya ke saya. Bisa juga transfer via bank, ya ini di bank BCA karena saya punya bank BCA, atau bisa bayar lewat Shopee Pay. Nah, lewat Shopee Pay ini nanti bisa saya gunakan uangnya untuk kulaan. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya ada perhitungan terhadap kebutuhan biaya, waktu, tenaga yang dibutuhkan. Nah, harga belinya, saya membeli masker di Shopee itu per 10 piecesnya, jadi satu box itu isi 10 pieces. Untuk masker KF94 merek Wimax itu harganya 8,5, Motion itu 9.500 dan biaya ongkirnya 12.000. Masker KN95 Wimax yang merek Wimax harganya 9.000, Motion harganya 10.000, biaya ongkir 12.000. Tapi biaya ongkir semuanya di sini nggak terhitung ya, menjadi 0 karena adanya program gratis ongkir di Shopee. Kemudian saya akan menjual masker itu untuk yang merek Wimax KF94 13.000. Maaf, ini semuanya 13.000 ya teman-teman, maaf. Jadi saya akan menjual semua masker saya, entah itu KF94 atau KN95, entah itu merek Wimax atau Motion di harga 13.000. Jadi orang-orang akan melihat, ih ternyata sama aja ya, Alia ngejualnya sama-sama murah 13.000 gitu. Nah,
Waktu PO-nya nanti ini setiap satu kali masa PO itu adalah 5 hari. Kemudian setelah barang itu sudah ready, itu saya akan laksanakan COD. Apa sih alasan saya memilih untuk beli atau mengulang masker dari toko e-discovery seller di Shopee? Yang pertama, toko ini tuh kalau mengemas cepat. Jadi misalnya Senin pagi saya beli, Senin sore dikirim, Selasa pagi udah nyampe di rumah saya. Kenapa? Karena saya pengirimannya memilih via JNT Express. Jadi saya sudah terbiasa ketika belanja di Shopee itu pakai JNT Express. Karena JNT Express ini kalau kalau mengirim barang itu cepat gitu. Terutama karena toko e-discovery seller ini berdomisili di Surabaya dan Jember ini kan dekat. Jadi saya pesan Senin pagi, Senin sore dikirim, Selasa pagi udah ada di rumah saya. Jadi 1 hari sampai. Kemudian tenaga yang dibutuhkan. Nah, saat ini saya sudah ada akun Shopee untuk media pembayaran yang tadi via Shopee Pay dan untuk kulaan ya untuk membeli masker. Kemudian akan ada WhatsApp ini untuk media promosi dan komunikasi. Kemudian ada rekening bank dari Bank BCA untuk media pembayaran dan ada sepeda motor dan juga bensin untuk melaksanakan COD atau mengirim maskernya ya. Kemudian ada sumber daya yang sudah tersedia saat ini. Sumber daya yang sudah ada saat ini untuk atau manusia itu saya sendiri karena saya berjualan seorang diri. Untuk uang atau money, modal yang saya miliki saat ini adalah 100.000. Metode penjualan saya adalah dengan sistem pre-order yang sudah saya jelaskan tadi. Saya mengambil barangnya atau kulaan maskernya di Shopee untuk dijual kembali via WhatsApp. Kemudian untuk market atau target pasar saya adalah orang-orang dewasa di Kabupaten Jember, entah itu cowok ataupun cewek. Terutama mereka yang satu kontak WhatsApp dengan saya ya, karena saya promosi maskernya di WhatsApp kan. Kemudian untuk mesin dan juga material atau bahan itu mana ya gitu. Pada bisnis ini saya nggak ada mesin dan juga material. Kenapa? Karena produk ini tidak saya produksi sendiri gitu. Karena jadi saya berperan sebagai reseller. Jadi saya membeli sejumlah barang dari online shop untuk kemudian saya jual lagi. Jadi saya beli dengan harga yang lebih murah, saya jual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam ada analisis terhadap peluang dan tantangan. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan nih. Kekuatannya, masker KF94 ini dinilai sebagai masker yang paling nyaman dipakai. Jadi saya baca tuh di internet, di TikTok gitu ya. Semua orang itu pada ngasih review kalau masker KF94 ini enak dipakai karena menutupi bagian bagian hidung dan mulut maksud saya. Kemudian untuk masker KN95 ini dinilai sebagai masker paling aman. Kenapa? Karena tingkat penyaringan maskernya aja 95% gitu kan. Sebenarnya KF94 juga sama. KF94 tingkat penyaringannya adalah 94%. Kemudian warna masker KF95 dan KF94 ini bervariasi. Kelemahannya adalah masker ini tuh bukan masker medis. Jadi bagi beberapa orang yang benar-benar concern sama corona, mereka lebih memilih untuk beli masker medis kan daripada masker yang bukan medis. Peluangnya yakni karena adanya kasta masker tadi pasti kan orang ingin membeli kasta masker yang paling tinggi gitu kan. Kemudian banyak juga wanita ataupun pria, terutama wanita ya. Kalau pakai baju itu misalnya bajunya merah pengen maskernya merah, bajunya pink pengen maskernya pink gitu. Jadi mereka mengoleksi banyak warna masker sesuai dengan warna bajunya. Tantangannya adalah jika stok warna masker habis karena masker Mawson dan juga Wimex KF94 dan KN95 ini banyak banget disukai gitu. Jadi stoknya sering habis. Terus kalau orang cuma pesan satu box masker kan cuma di bawah 10.000 tuh. Sedangkan gratis ongkir minimal belanja 30.000. Jadi nggak cukup dong ya kan teman-teman. Untuk mendapatkan gratis ongkir gitu. Jadi kita harus bayar ongkir, itu tantangannya. Jika ada kendala pengiriman baik pada supplier atau kurir. Jadi biasanya kalau misalnya tiba-tiba lagi rame nih pengiriman, jadi nggak bisa sampai 1 hari di Jember. Kemudian ada beberapa orang yang tahu bahwa harga masker di Shopee itu lebih murah daripada yang di toko-toko. Misalnya kalau kita tahu di Lipo Plaza itu kan harga masker 20.000, sedangkan di Shopee di bawah 10.000. Mereka yang tahu kalau di Shopee itu di bawah 10.000 ya mereka nggak akan beli ke saya juga gitu karena saya juga mengambil keuntungan kan. Jadi itu menjadi sebuah tantangan. Yang ketujuh nih ada dampak. Nah, dampaknya yaitu mahasiswa menjadi lebih mandiri, bisa menghasilkan uangnya sendiri. Saya di sini kan yang berwirausaha sebagai mahasiswa nih bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan tersebut. Jadi saya punya penghasilan sendiri, punya uang sendiri, dan semangat berwirausaha saya ini bisa saya sebarkan ke teman-teman saya gitu. Perlu untuk dijadikan sebagai sebuah budaya.
Nah, untuk timeline kegiatan pada tanggal 13 bulan Desember, jadi ini saya lakukan selama bulan Desember ya. Itu saya pertama cari suppliernya dulu. Setelah saya dapat ide, saya mau jualan masker, saya cari suppliernya di Shopee, sudah menemukan dari toko e-discovery seller. Besoknya saya menentukan harga jual. Setelah menentukan harga jual, saya langsung capcus besoknya tanggal 15 untuk langsung buka open PO tuh di story WhatsApp. Saya akan share foto-foto maskernya. Selama 5 hari sampai tanggal 20 saya tutup PO-nya. Kemudian saya pesan maskernya di Shopee. Setelah kan 1 hari tuh maskernya nyampe Jember tanggal 22, saya akan langsung mulai melaksanakan COD dengan para pembeli karena barangnya udah ready, dan tanggal 25 setelah saya berjualan tadi saya akan merekap hasil penjualan saya dan mencari tahu berapa keuntungan yang saya dapatkan. Nah, itu tadi rencana kegiatan kewirausahaan bisnis masker KF94 dan KN95 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.